Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah akan kita mulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Banyak tempat di perjamuan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Kita membaca secara responsoria. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku.
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Tolonglah diriku, untuk mampu mengucapkan yang baik bagimu, yang jahat ku hindarkan. Teguhkan hatiku, berkata yang benar, dengan kuasa-Mu aku takkan diriku selama aku hidup. Di hari tuaku, teguhkanlah imanku. Tetaplah hidupku setia padamu, biar putih rambutmu tetap memujimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat pada minggu hari ini buat kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Kelahiran. Pada hari Senin 18 September 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Martua Marianto Sihombing, sarjana komputer, dengan Monica Kristina Boru Panjaitan, alamat Komplek Hankam Bintaro, Jalan Bintaro Permai 1 nomor 29 Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, NPJ 1987. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, pernikahan. 31, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Anna Daniel Hutapeas ST, putra dari Bapak Insinyur Basri Pardamian Hutapea MT, dan Ibu Dr. Anda Sondang Farida Borusitorus. Alamat Jalan Niaga 9 Blok H nomor 7 Kemang Pratama Bekasi. Anggota jemaat GKI Kemang Pratama Bekasi. Dengan Yolanda Teresia Boru Pasaribu M, sarjana psikologi. Putri dari Bapak Insinyur Timbul Manahan Pasaribu MM dan Ibu Dr. Anda Roslan Damayanti Boru Hutajulu. Alamat Kebayoran Garden, Jalan Gandaria 5 nomor D15 Bintaro Jaya, Sektor 7, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat AKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 jam 9 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. 32. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Vito Susetio Lengkong, putra dari Bapak Alfred Rosyau Noldi Lengkong, dan Ibu Ida Setia Ningtyas. Alamat Reni Jaya Ad 2 nomor 15-16, Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Anggota jemaat GPIB Karunia Ciputat dengan Giani Anes Hasian Boru Sitompul, putri dari Bapak Albert Richard Honda Sitompul dan Ibu Susi Andayani almarhum. Alamat Jalan Garuda nomor 37 RT 005 RW 010, Komplek Perhubungan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Oktober 2023 jam 9 WIB di Gereja GPIB Karunia Ciputat. 33. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Ucok Suharyadi Aritonang, putra dari Bapak Amir Syarifuddin Aritonang dan Ibu Fininta Boru Sihombing almarhum. Ros Rainim Boru Sitorus. Alamat Jalan Bromo nomor 24 RT 003 RW 007 Jakarta Selatan. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan Melani Boru Sihombing, putri dari Bapak Timbul Sihombing almarhum dan Ibu Nurmala Boru Marbun. Alamat Jalan Hebras 1 nomor 27 RT 004 RW 012 Rancaekek, Bandung. Anggota jemaat HKBP Betania Rancaekek Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Jati Sampurna, Bekasi.
Kiranya Tuhan memberkati mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta keempat, Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 1 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat AKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Roni Maradona Manurung bersama Yeni Kristianti Boruginting beserta seorang putri mereka. Alamat Jalan Chandra 1 Blok C nomor 16 Chandra Indah Jakarta Timur, Banjar Cidodol Parserahan. Pindah jemaat dari HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Selamat beribadah di gereja AKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta kelima, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7.30 WIB, bahasa Batak, akan dilaksanakan baptisan kudus bagi orang tua yang ingin membawa putra atau putrinya untuk menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 bertempat di ruang konsistori gereja mulai pukul 18 WIB serta membawa fotokopi akte nikah dan lahir anak. Demikian untuk diketahui. Warta keenam, sermon lansia. Pada hari Rabu 4 Oktober 2023 jam 9.30 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan sermon punguan lansia HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantoruan, Sarjana Teologia. Diimbau kepada seluruh punguan lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Tambahan warta. Sebagai tambahan terhadap warta jemaat kita yang sedang sakit, dari kopian yang sudah ada di kita, ada 2 tambahan jemaat kita yang sakit, yaitu yang pertama Nyonya F. Hutomo El Boru Tambunan, Banjar Tanah Kusir Selatan, dirawat di rumah sakit Yadika. Yang kedua adalah Amang Potua Pandapotan di rumah Banjar Bintaro Jaya. Tambahan warta berikutnya adalah mengenai kebaktian Padang Paropuan. Akan diadakan kebaktian Padang Paropuan, Paropuan Nihuriatan pada kebaktian Padang hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Pendaftaran dapat dilakukan kepada pengurus Paropuan dengan biaya 150.000 per peserta. Dihimbau kesediaan Paropuan di gereja kita untuk dapat mengikutinya. Berikutnya adalah dalam rangka tahun profesionalisme di gereja kita. Panitia tahun profesionalisme akan mengadakan lomba suara yang disebut dengan lomba Praja Voice yang ditujukan kepada Naposo Bulung dan remaja. Bertempat di ruang aula lantai 2 Sopo Praja, di mana tiap banjar wajib mengirimkan minimal 1 orang peserta Naposo atau remaja. Pendaftaran sudah mulai dibuka hari ini tanggal 1 Oktober dan ditutup tanggal 14 Oktober 2023. Peserta dapat mendaftar kepada masing-masing Sintua Banjar atau bisa langsung berkomunikasi by WA ke Nyonya Tampu Bolon Boru Simatupang. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Mamang Inang. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya. Kalaupun cuaca sekarang ini kurang mendukung untuk kesehatan dan polusi udara yang mungkin kurang bersih, tapi kami yakin pemeliharaan Tuhan tetap kepada kita dan kita tetap dalam kesehatan yang penuh. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Terima kasih Amang Inang, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah kita di hari ini, yaitu dari Yakobus pasalnya yang ke-5, dimulai dari ayatnya yang ke-7 dan berakhir di ayatnya yang ke-11. Kita ikuti bersama, saya bacakan untuk kita semua. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita, Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap detik dalam perjalanan kehidupan kita ini, pasti kita menginginkan hal-hal yang mendamaikan hati. Pasti kita menginginkan hal-hal yang penuh dengan keceriaan, hal-hal yang penuh dengan berkat yang berlimpah, hal-hal yang penuh dengan happy, hal-hal yang penuh di mana kesehatan kita total dan sukacita selalu dan selalu menghampiri kita. Kita selalu mengharapkan itu. Pokoknya kita tidak mengharapkan satupun hal mengenai yang namanya penderitaan. Kita tidak menginginkan adanya penderitaan. Apakah itu bersumber dari masalah di tengah keluarga? Apakah itu bersumber dari masalah bersama dengan rekan kerja kita di tempat pekerjaan? Apakah dengan sosial kita? Atau bahkan dari masalah kesehatan kita yang mungkin terganggu dan sampai detik ini masih belum kunjung sembuh? Atau bahkan yang lebih parah, dari mereka-mereka yang kita sebut sebagai SMS. Mereka yang susah melihat kita senang, mereka yang senang melihat kita yang susah. Mungkin penderitaan itu hal-hal yang membuat kita itu tidak tenang. Kita tidak mengharapkan itu, tetapi kita mengharapkan sukacita. Dan terkadang Amang Inang, sudah banyaknya orang-orang yang membuat kita susah dan mereka senang. Dan banyaknya mereka yang senang ketika kita susah. Datang pula mereka mengatakan demikian ya.
Udah dibuatnya sama kita sesuatu hal yang membuat kita susah. Canda, bercanda, kata gitu. Ada-ada aja. Dikiranya perbuatannya itu tidak menyakiti hati sesamanya. Si kawan ini sudah buat saya sakit hati, masih saja dia menganggap itu bercanda. Timbul rasa emosi, timbul rasa sungut-sungut, timbul pemikiran-pemikiran yang ingin membalas dendam, dan timbulnya tindakan-tindakan yang tidak lagi seturut dengan pengajaran firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini selalu nyata kita sampaikan pada saat kita berdoa, betul? Dalam doa kita, pada saat kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun situasi kondisi kita, dalam doa kita selalu melontarkan dan selalu menyerukan kepada Tuhan, anggiat ma'akalas ni rohai Tuhan. Unang maro aka akan nahaciti, unang maro aka nama betu matangisi. Jauhlah hal-hal yang membuat pemikiran saya banyaknya masalah, beban, atau bahkan penderitaan itu. Selalu kita lontarkan itu dari setiap waktu kita untuk berdoa. Karena kita sangat mengharapkan tadi sukacita itu. Kita tidak mau sebagai manusia menginginkan yang namanya penderitaan. Tetapi amang inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kita, penderitaan itu, proses mengalami dan menghadapi penderitaan itu, kita pasti, setiap manusia pasti akan mengalami yang disebut dengan penderitaan. Karena kita manusia biasa, manusia yang diciptakan Allah, di mana manusia itu sendiri yang menjatuhkan dirinya hidup dalam keberdosaan itu. Maka dari keberdosaan itu muncullah perbuatan-perbuatan yang membuat kita menderita. Mungkin yang berasal dari diri kita sendiri, mungkin juga yang berasal dari saudara-saudara kita, orang lain yang berdampak kepada kita sehingga kita menyebut diri kita ini menderita. Tetapi itu adalah sesuatu hal pengalaman yang harus kita hadapi. Dan pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami banyaknya permasalahan, banyaknya pergumulan dalam kehidupan kita, kita akan mengalami tekanan hidup yang silih berganti yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Sehingga membuat kita terdorong untuk bersungut-sungut. Ketika ada penderitaan itu, ketika ada pergumulan itu, dan ketika adanya permasalahan tadi tekanan hidup itu, maka hal itu akan mendorong kita untuk bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Maka kita perlu hati-hati yang menginang. Maka kita perlu waspada dalam kehidupan kita ini. Yakobus menyebut hal itu jika kita masuk dalam ruang lingkup keberdosaan itu karena kita melihat penderitaan itu tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan lagi, tidak fokus lagi berhadapan dengan Tuhan, maka Yakobus tadi mengatakan dapat mengundang hukuman karena itu bagian daripada dosa. Menggerutu, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, sepintas mungkin amanginang. Ketika kita menyalahkan, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita merasa emosi, meluapkannya kepada seorang atau kepada siapapun, sepintas mungkin kita agak lega. Sepintas mungkin kita seakan ringan perasaan kita ini. Tetapi perlu kita ingat, itu adalah tindakan dosa yang didorong oleh dosa itu. Maka kita perlu hati-hati. Tuhan menghendaki kita untuk bersabar dan bertekun.
Tuhan menghendaki kehidupan kita ini untuk bersabar dan bertekun. Supaya nantinya Tuhan memakai kehidupan kita ini menjadi solusi, bukan menjadi penambah polusi. Oleh karena itu Amang Inang, walau banyaknya tekanan hidup Anda sekarang ini, walau banyaknya tekanan hidup kita, penderitaan kita, Tuhan melihat itu hanya bagian dari ujian mentalitas iman Anda yang mengatakan aku percaya kepada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apakah kita percaya diri bersama dengan Allah yang kita akui itu? Apakah kita tangguh? Apakah kita tahan uji? Apakah kita kuat bersama dengan Dia ketika tantangan penderitaan itu kita hadapi? Di sana Tuhan akan melihatnya. Tuhan akan menentukan kehidupan kita ini tahan uji atau tidak, betul-betul percaya diri atau tidak, atau mungkin yang mengandalkan pikiran, kekuatan dan kemampuan sendiri. Padahal pikiran kita, kemampuan kita, kekuatan kita itu terbatas karena keberdosan tadi. Maka tentu kita harus berkesinambungan, terus berkomunikasi, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan itu. Maka dari teks kita ini Amang Inang, Yakobus menasihati kita untuk memiliki salah satu daripada buah-buah roh. Apa itu? Kesabaran. Marhabengeton niroha, marhalabason niroha. Sabar. Orang di sana margo sabar. Sabar do jalan mana? Suatu-suatu orang musik dok kalau ngondok putih. Dua nih mei. Dak pas warna itu pangalahona indah musik kan. Tetapi kesabaran itu adalah bagian dari daya tahan kita untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita ini, di mana kesabaran itu tidak akan pernah menyebut dirinya menyerah, tidak akan pernah menyebut dirinya menggebu-gebu, dan tidak akan pernah menyatakan dirinya aku mampu. Aku mampu, tidak. Tapi nyatakan dirimu bersama Tuhan bisa melaluinya. Maka perlu ada semangat. Maka perlu tadi ada kekuatan supaya tidak patah, tidak down di tengah perjalanan kehidupan kita ini. Amang Inang, banyak dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini yang kita lihat orang-orang tidak lagi sabar dalam perjalanan kehidupannya. Mungkin salah satu contohnya seperti ini. Ada seorang dokter tidak sabar menangani pasiennya. Jadi ada seorang pasien yang sedang sakit, lumayan parah sakitnya, lalu dia datang ke dokter dan harus disuntik. Lalu si pasien ini berdoa dulu dari dalam hatinya, pokoknya aku sembuh Tuhan dari dokter ini, walaupun aku harus disuntik, aku takut disuntik dalam pikirannya. Lalu si dokter ini menyuntik si pasien ini, dan seketika itu 10-15 menit kemudian dia agak mereda perasaannya yang agak sakit dalam tubuhnya. Lalu tiba saatnya si dokter bilang, Pak sekian ya bayarannya. Lalu datang si pasien, loh kok mahal kali Pak dokter? Lagian juga bukan Pak dokter menyembuhkanku, Tuhan yang menyembuhkanku, ya seharusnya sama Tuhan lah ku kasih rasa syukurku ini. Oh gitu, gak apa-apa. Diambilnya lagi suntik yang baru. Mau untuk apa itu Pak dokter? Enggak, saya mau menyuntikmu untuk suntik mati sekalian katanya. Supaya kamu secepat mungkin memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Kata si dokter tadi sama si pasien. Dari situasi yang dialami oleh si dokter dan pasien itu, si dokter diuji kesabarannya dengan respon atau pernyataan dari si pasien. Mungkin memang dari berdua ini tidak ada yang perlu dibela, sama-sama salah. Tetapi kita lihat dari kesabaran itu, banyaknya sekarang ini Amang Inang saudara yang terkasih tidak sabar lagi menabung dengan gajinya apa adanya, sehingga dia berlaku untuk berbuat
korupsi. Banyaknya sekarang ini manusia tidak sabar mendidik anak-anaknya untuk lemah lembut, sehingga dia berlaku kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, banyaknya sekarang anak-anak yang tidak lagi bersabar untuk meminta apa yang perlu, kebutuhan dalam kehidupannya, padahal orang tuanya mati-matian bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kepada dia. Tapi dia tidak sabar menuntut orang tuanya, beli ini, beli ini, beli ini. Ketika orang tuanya tidak memberikan itu, dia bertindak kriminal. Banyak kasus-kasus seperti itu yang kita lihat. Dan bahkan kalau boleh saya share kepada adik-adikku di sini remaja Naposo Bulung, kalau mereka ini handphonenya lobet lalu di charger, belum lagi 100% dicabut lagi. Di sana diuji kesabaran. Hanya untuk karena tangannya gatal ketika tidak memegang handphone. Apalagi dengar narkoba ini, mungkin ada juga ini yang main handphone ini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Oleh karena itu Amang Inang, kesabaran itu juga perlu dalam kehidupan kita ini. Dan Yakobus juga menyatakan itu kepada kita. Kita lihat juga banyaknya manusia sekarang ini, orang-orang yang tidak sabar dalam berkendara, sehingga mengancam keselamatan daripada orang-orang sekitarnya. Apalagi tidak sabar lagi pendeta waktu Koba bilang, aduh kapan emang bilang amin ya gitu. Udah lapar mang, ada kegiatanku mang gitu. Aduh amin lamang gitu kan. Mungkin banyak, dan di sana Amang Inang kesabaran kita diuji. Saya hampir tiap hari untuk men-share renungan kepada jemaat-jemaat HKBP Keraton Lama yang ada nomornya di kontak person, di kontak di handphone saya. Banyak mungkin ketika mereka yang menerima WA renungan itu, ya udah langsung aja ke bawah. Tidak lagi melihatnya, udah ketawa orang langsung leader nih. Pengalaman ya Nang ya. Tidak sabar lagi membaca dari atas, yang penting oh ya selamat pagi Nang, selamat pagi Amang Pendeta, udah cukup. Tidak lagi membaca renungan, padahal itu tidak sampai 2 halaman, palingan hanya 5 sampai 6 kalimat saja. Betul Amang Inang? Tetapi itu bagian dari komunikasi setiap hari, karena tidak bisa bertemu setiap hari. Kami pakai media itu untuk berkomunikasi dengan Amang Inang. Tetapi di sana juga diuji bagaimana untuk melihat, merenungkan firman Tuhan itu. Bukan kata pendeta, tapi firman Tuhan. Dan hal itu juga melihat kita, mengingatkan kita sampai detik ini dari firman Tuhan, dari kitab Yakobus ini. Kalau kita Amang Inang tidak lagi dalam kesabaran, kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang disebut dengan garis finish. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang disebut dengan mencapai garis finish. Karena dalam hal kesabaran dan ketekunan itulah Amang Inang, kita akan menerima kekuatan dan kemampuan menghadapi segala pergumulan, permasalahan, dan juga penderitaan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Kalau Anda bertahan di sana, kalau Anda mampu di sana, kalau Anda kuat di sana, maka yakin dan percayalah, Anda akan menikmati sukacita besar. Amin. Anda akan menerima berkat yang berlimpah. Anda akan menerima sukacita daripada Tuhan kita. Yakobus Amang Inang dengan tegas memperingatkan mereka. Memang di awal, kalau kita baca pasal 5 secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat ke-6, Yakobus mengingatkan orang-orang kaya yang jahat lebih awal, lebih dulu. Karena perbuatan mereka yang bertindak semena kepada mereka-mereka, kepada jemaat mula-mula yang tidak memiliki harta, yang harus bekerja, tetapi mereka berlaku tidak adil. Kekayaannya semakin kaya ketika mereka merampas daripada apa yang dimiliki oleh orang miskin pada ketika itu.
Upah mereka yang bekerja di ladang, mereka ambil. Bahkan mereka menghukum orang-orang pada saat itu. Dan bahkan mereka juga membunuh orang pada saat itu. Yakobus dengan tegas mengingatkan mereka orang-orang kaya yang jahat. Setelah Yakobus memperingatkan mereka, beralihlah Yakobus dalam konteks khotbah kita hari ini. Mengingatkan mereka yang tertindas, mengingatkan mereka yang menderita, mengingatkan mereka yang mengalami situasi kondisi yang menghimpit perjalanan kehidupan mereka seakan tidak nyaman, sejahtera dan tidak sukacita. Maka Yakobus mengingatkan mereka. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka tidak paham melihat kehidupannya. Mereka seakan-akan tidak sanggup menghadapi situasi dan kondisi kehidupan mereka. Sehingga mereka ingin menyatakan, kapan datang Tuhan? Kapan Tuhan itu datang? Karena mereka berharap kedatangan Tuhan. Pada saat itulah Tuhan menghakimi mereka yang tidak berlaku adil tadi. Mereka pikir kedatangan Tuhan nanti hanya untuk orang-orang yang tidak berlaku adil. Padahal kedatangan Tuhan nantinya yang kedua kali, parousia itu kepada semua manusia, bahkan yang sudah mati. Mereka berharap itu. Tetapi apa kata Yakobus? Bersabarlah. Bersabarlah. Yakobus mengatakan bersabarlah dalam situasi yang mereka hadapi itu. Kalaupun mereka meminta kedatangan Tuhan segera, tetapi bersabarlah di sana. Kata sabar yang disampaikan oleh Yakobus supaya jemaat mula-mula mengerti. Dia menganalogikan kesabaran itu selayaknya seperti seorang petani. Selain seorang petani yang bekerja mengolah tanah supaya menghasilkan dan dari sana dia hidup memenuhi kebutuhannya. Amang inang kita tahu bagaimana seorang petani itu. Dia harus mencangkul, dia harus menanam, dia harus merawat, memberi pupuk, dan bahkan dia harus semaksimal mungkin dengan kekuatan penuh yang dia miliki. Harus setiap saat datang ke ladang yang dia kelola supaya menghasilkan semaksimal mungkin hasilnya baik. Tidak hanya datang sekali dua kali, tetapi hampir tiap hari. Dan dia harus mengharapkan datangnya hujan. Di satu sisi, dia juga harus mengharapkan kedatangan hujan itu jangan terus-menerus. Dia juga berharap datangnya matahari. Tetapi di satu sisi juga dia harus bergumul. Jangan kemarau yang berkepanjangan. Di satu sisi juga dia harus berharap jangan ada hama. Di satu sisi lagi dalam penantiannya minggu demi minggu, bulan demi bulan, hasil dari pekerjaannya harus membuahkan hasil yang maksimal. Puji Tuhan kalau maksimal. Kalau tidak ada yang tahu. Dan di sana kesabaran itu yang dianalogikan oleh Yakobus. Dan hal itu juga yang diingatkan kepada kita amang inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hal ini dalam pengalaman melihat pertanian. Kami juga pernah mengalami atau menyaksikan situasi dalam pertanian ketika melayani di Sipahutar, di Tapanuli Utara. Hampir 2 tahun kami melayani di sana. Dan jemaat kita di sana adalah rata-rata dan 90% adalah petani. Padi, jagung, dan nenas. Jika harusnya dalam mulai saya Sipahutar dui. Tetapi mereka harus bersabar. Menunggu hasil padi. Mereka harus bersabar menunggu hasil jagung. Dan mereka harus bersabar menunggu hasil nenas. Kalau hujan tidak datang, nenas itu tidak baik dan tidak menghasilkan air yang banyak, bahkan tidak banyak buahnya. Kami melihat pengalaman mereka.
Bahkan pernah mereka tidak pernah panen. Yang saatnya panen mereka tidak panen. Bagaimana kebutuhan mereka? Mereka bergumul. Karena dari sana kebutuhan mereka. Tetapi kita lihat Amang-Inang, sampai detik ini mereka tetap bertahan dan tetap bersabar dan tetap bertekun melanjutkan kehidupan mereka. Dan puji Tuhan, mereka mampu menyolahkan anak-anaknya. Mereka mampu memberikan sesuatu hal yang berharga kepada Tuhan dengan memberikan persembahannya, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, dan bahkan tidak mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak ada. Dan hal itu juga diingatkan kepada kita. Penderitaan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, jangan sampai kita menyebut Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Syukurilah Manginang dalam keberadaan hidup kita di kota ini. Mungkin hampir rata kita sudah pasti menuai hasil tiap bulannya. Dan semoga kita semakin diberkati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, amin. Apalagi Amang-Inang menjelaskan bahwa di tengah kesulitan hidup kita ini, perjalanan kehidupan kita percaya kepada Kristus, kita tetap harus hidup dalam iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yesus, penderitaanmu di dunia ini tidak sebanding dengan penderitaan Yesus hanya untuk kita secara pribadi. Maka bersabarlah Manginang, dan kita harus punya tekad, prinsip bahwasanya perjalanan kehidupan kita ini akan mencapai garis finish, menerima sukacita yang besar, menerima piala yang baik, menerima kemenangan yang luar biasa. Sama halnya Manginang, ketika seorang olahragawan, kalau dia ingin mendapatkan gelar juara atau mendapatkan trofi, dia harus memang betul-betul konsisten dari awal dan bersabar mengikuti aturan demi aturan dari setiap kegiatan olahraga yang dibidangi. Dan itu jelas dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 5-6, saya bacakan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kemudian ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dikatakan di sana. Apa modalnya? Bersabar dan memiliki tekad dan ketekunan, tidak menyerah. Lalu kemudian Manginang Yakobus, setelah dia tadi menganalogikan kesabaran itu seperti seorang petani, baru dia buka lagi hal baru kepada mereka yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yakobus. Mengingatkan kita bahwa kalaupun kita nantinya atau saat ini sedang dalam mengalami penderitaan, pergumulan, permasalahan, ingat Amang-Inang, jangan sampai penderitaan itu, saya ulangi, jangan sampai penderitaan itu yang kita alami membuat respon, pengakuan dan seruan kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tidak lagi tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Yakobus tadi mengatakan, lihat, kita harus mengingat mereka-mereka yang menyebut mereka berbahagia, yang mereka yang telah bertekun seperti Ayub, Akapanurirang, mereka yang memberitakan dalam nama Tuhan, yang siap dalam penderitaannya. Kita harus mencontoh mereka. Amang-Inang yang terkasih, kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan daripada Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub, kita lihat bagaimana situasi kehidupannya. Yang pertama, dia seorang yang kaya, tetapi ingat, dalam kekayaannya dia tetap marhabengeton. Dan dihagijak korohana, hamoraun narung di mana. Dia tetap bersabar dan bertekun dalam kekayaannya. Tetapi ketika dia menderita, hartanya habis,
Anak-anaknya mati, dia sakit, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan juga istrinya menjauhi dia. Apakah dia tetap sabar? Ya. Apakah dia tetap bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan? Ya. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyerah, dan dia tidak menyalahkan siapapun, dan dia tidak menyalahkan Tuhan sekalipun. Bayangkan penderitaan itu. Saya rasa mungkin di dunia ini setelah Ayub tidak ada yang memiliki penderitaan seperti Ayub. Tetapi kita lihat bagaimana dia merespon itu. Bagaimana Ayub itu melewati proses itu. Dia mampu? Mampu. Dia menerima kemenangan? Ya. Bagaimana caranya? Bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Luar biasa Amanginang. Sebagaimana sebutan, penegasan, dan dorongan daripada Yakobus ini kepada mereka dan kepada kita saat ini. Marilah kita untuk tetap dalam kesabaran. Marilah kita tetap dalam ketekunan mengikut kebenaran firman Tuhan itu. Ayub mendapatkan berlipat ganda dari apa yang sudah dia terima dari awal. Kesehatannya semakin total baik, harta kekayaan semakin berlimpah, anak-anaknya juga, bahkan kehidupannya begitu dengan damai sejahtera. Alamar habengeton di bagasan ngolu sisa tokinon di bagasan Tuhani. Tuhan menyediakan sukacita besar baginya. Dan Tuhan sungguh maha penyayang dan belas kasihan kepada dia. Itu makanya tadi Yakobus menyatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah, martua di bahasa Batak martua lebih besar dari terjemahan bahagia. Lebih tinggi. Dan di sana disebutkan, kenapa? Karena Tuhan maha penyayang kepada Ayub, karena Tuhan maha penyayang kepada Yakobus, karena Tuhan maha penyayang kepadamu Amang dan Ninang, karena Tuhan juga penuh belas kasihan kepada kita masing-masing. Amin. Maka yakin dan percayalah, percaya diri bersama dengan Tuhan, bahwasanya kita akan mampu bersabar dan bertekun menjalankan hari demi hari kita dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu Amang Inang, yang terakhir, marilah kita belajar melihat dan memahami perjalanan kehidupan kita ini yang tidak akan pernah terlepas dari pergumulan, penderitaan itu. Maka lihat dan pahami, kita harus bersama dengan Tuhan. Dan lihat dan pahami, kita harus dalam kesabaran dan juga dalam ketekunan. Itu yang menjadi tips yang paling manjur menjalankan kehidupan kita ini. Jangan sampai kita terjerumus dalam ruang lingkup mereka yang dipenuhi si iblis, sehingga adanya sungut-sungut, adanya saling menyalahkan, adanya ketidakpercayaan diri lagi bersama dengan Tuhan. Tetapi biarkan roh Tuhan itu mendorong kita hidup dalam kebenarannya, hidup dalam hati yang betul-betul fokus. Jangan sampai kita mendua hati kepada Dia, jangan sampai kita ragu akan keyakinan kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Yakin dan percayalah, habengetomia mangakainang marparbue dui. Yakin dan percayalah manginang, kesabaran dan ketekunanmu, engkau akan menerimanya. Dan kita sama-sama sampai selama-lamanya akan menyebut, Tuhan maha penyayang dan Tuhan penuh belas kasihan. Selamat menikmati hari baru, selamat menikmati bulan baru, dan selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya ya Allah ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami mengerti, mengenal bahwasannya kehidupan kami ini harus betul-betul dalam naungan firman Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengajaran Tuhan, dan tuntunan Tuhan.
Maka jangan biarkan kami ya Tuhan melihat perjalanan kehidupan kami ini yang sementara ini, yang sesingkat ini, kami tidak mengakui, kami tidak menyatakan diri hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk tak setia, taat, mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Maka melalui hikmat yang daripadamu, maka melalui pengajaran daripadamu, maka melalui kemampuan dan kekuatan daripadamu, kami mampu untuk bersabar, menjalankan hari demi hari. Kami mampu bertekun, kalaupun kami seakan tidak sanggup, seakan menyerah dalam perjalanan kehidupan kami ini. Banyaknya pergumulan, banyaknya penderitaan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi kami yakin dan percaya, sebagaimana hamba-Mu Yakobus mengingatkan mereka, supaya kami juga tidak bersungut-sungut untuk menantikan Tuhan untuk menghakimi kami, orang-orang yang sudah Engkau tebus ini, dan tidak bersungut-sungut melihat, mengalami apa yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami ini. Tetapi kami berseru, tetapi kami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan hidup dalam pengajaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya jemaat-Mu HKBP Keberalama ini, dari jemaat yang paling terkecil, remaja Poso Bulung, Amang dan Inang, serta yang sudah tua, yang sudah gogo, Tuhan tetap menyertai kami masing-masing. Engkau pakai menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul Tuhan hidup dalam pengakuan bersama dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan hidup dalam kesabaran dan ketekunan di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini, jemaat-Mu, menjadi orang-orang terberkati dan pembawa berkat. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, dengan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau memberikan seorang putri bagi keluarga mertua Marianto Sihombing dan juga Inang Monika Kristina Boru Panjaitan. Tuhan, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Kau berikan kepada keluarga melalui kehadiran seorang putri bagi mereka. Tuhan, jaga, pelihara kehidupan putri kami itu, dan ajar, berikan hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya untuk membimbing, merawat dan mendoakan putrinya, sehingga keluarga itu dan putri kami menjadi orang-orang yang betul-betul hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seizin Tuhan Engkau mempertemukan dan akan Engkau persatukan Atna Daniel Hutapea dengan Yolanda Teresia Boru Pasaribu. Demikian juga Vito Susetio Lengkong dan juga Giani Anes Hasian Boru Sitompul. Demikian juga Ucok Suharyadi Aretonang dengan Melani Boru Sihombing. Tuhan, pakailah mereka menjadi keluarga yang betul-betul keluarga takut akan Tuhan, yang selalu mengiyakan firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, sebagaimana pengakuan dan juga penegasan dalam diri Yosua. Bapa Tuhan kami yang maha mulia, kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau hantarkan keluarga Roni Maradona Manurung dan juga Inang Yeni Kristianti Boru Ginting, sehingga mereka bisa bergabung dengan gereja-Mu, jemaat-Mu HKBP Keberalama menjadi jemaat baru. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi jemaat yang penuh dengan berkat di gereja-Mu ini, sehingga persauran mereka penuh dengan sukacita dan mereka juga hidup dalam kedamaian sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberlangsungan setiap program pelayanan Huria, Resort dan juga Hatopan HKBP secara menyeluruh. Kami juga berdoa Tuhan atas bimbingan dan juga arahan Tuhan untuk para panitia pelayanan tahun profesionalisme dan juga panitia pembangunan rumah dinas pendeta di gereja-Mu HKBP Keberalama. Tuhan berikan hikmat, berikan kesatuan hati dan juga dalam keyakinan doa kami kepadamu, supaya
terlaksana dengan baik dan gerejamu penuh dengan sorak-sorai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesempatan pertambahan usia yang Kau berikan kepada jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran, demikian juga ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyatakan dirinya semuanya kehidupannya berasal daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit. Melalui tangan-Mu yang kudus, nama-Mu yang kudus, kami yakin dan percaya Engkau menanggalkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kesehatan penuh kepada Nyonya Huta Galung Rostini Boru Tobing, Nyonya Sintua Ersi Tanggang PDN Boru Siregar, Nyonya YPH Simajuntak Boru Tambunan, Nyonya O Simajuntak Donna Pasereng, Sumarno Agustinus, Nyonya Uliarta Boru Purba, Sintua Dr. Anus Empar Dede, Nyonya Manik RLB Boru Panggabean, Nyonya Pasaribu Romauli Boru Simalango, Selamat Lumban Toruan, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, Nyonya F Hutapea El Boru Tambunan, dan juga saudara kami Andre Pahok Tua Panjaitan. Kami yakin dan percaya dalam doa kami Tuhan, dalam persekutuan kami Tuhan, dalam ibadah kami di gereja-Mu ini Tuhan, mereka menerima kesembuhan dan Engkau memberikan kesempatan perjalanan kehidupan sehingga menerima panjang umur. Kami yakin dan percaya Tuhan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yakin dan kami mensyukurinya dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sampaikan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.